Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Kasih setiamu tidak pernah habis. Tak henti-hentinya menghujani kami. Rahmat-Mu selalu baru setiap pagi. Kami hidup karena cinta-Mu. Kami ada karena anugerah-Mu semata. Terpujilah Engkau. Dan kami juga mengucap syukur untuk firman-Mu yang tidak pernah kering, yang selalu mengalir bagaikan sungai. Basahilah hati kami dengan firman-Mu, supaya iman kami bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai Bible Study ini dan mengucap syukur untuk kebersamaan kami. Dan mendoakan teman-teman kami yang tidak bisa datang, tidak bisa bergabung, ataupun sedang bekerja, dan bahkan mungkin mereka sedang sakit. Oleh karena kasih sayang-Mu lah, kami meletakkan mereka di dalam tangan-Mu dan percaya pemeliharaan-Mu, kesetiaan-Mu ada bersama mereka seperti Tuhan beserta kami juga. Amin. Amin. Ya, saya akan melanjutkan. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, selamat datang untuk Aili yang baru pertama kali ikut. Terima kasih. Kita sedang dalam pembahasan tema mengenai afterlife yang sudah berlangsung cukup lama. Ini sudah mencapai pertemuan yang ke-12 dari tema ini. Nah, kita akan melanjutkan. Saya akan share screen lebih dahulu. Ya, jadi saudara-saudara, kita sudah sampai pada topik tentang hell. Ya, jadi eternity itu ada dua. Yang satu adalah eternal life, yang kita sering sebut sebagai heaven, dan yang kedua adalah eternal death, yang kita sebut sebagai hell. Kita sekarang sudah sampai pada pembicaraan mengenai hell. Kemarin kita sudah membicarakannya sebagian aspek-aspek dari dunia yang disebut sebagai dunia kematian atau alam maut. Nah, sama seperti heaven, kita mengenal ada the present heaven dan the future heaven. Demikian juga hell, ada the present hell and then the future hell. Mereka yang berada dalam the present hell, yang kita sebut sebagai, di dalam Alkitab disebut Hades atau Gehenna, itu menanti saatnya penghakiman. Kita sudah bicarakan, walaupun nanti soal penghakiman kita akan bicarakan lagi kembali di belakang. Tetapi kita tahu bahwa orang-orang yang berada di dalam Hades, alam maut, Gehenna atau neraka, itu sedang menantikan saatnya penghakiman, final judgment. Tetapi ada pertanyaan, jika sebelum penghakiman pun orang-orang itu sudah berada di alam maut, apakah gunanya lagi penghakiman? Mungkin itu pertanyaan kita. Nah, kalau memang sebelum dihakimi pun sudah dimasukkan ke alam maut, apa artinya penghakiman itu? Sekilas memang tampak demikian. Tetapi bedanya adalah di sini. Sebelum penghakiman, vonis belum dijatuhkan.
sebelum penghakiman, vonis belum dijatuhkan. Jadi ketika mereka masih ada di dalam Hades atau Gehenna, itu vonis belum dijatuhkan. Mereka belum dilemparkan ke dalam lautan api. Yang kemarin kita bicarakan sebagai Thanatos atau Thalassa. Nah, kalau begitu, apa gunanya vonis itu? Ya. Kalau toh ternyata vonis itu tidak mengubah apa-apa. Sekarang mereka ada di dalam alam maut, besok dilemparkan ke dalam kerajaan maut juga. Jadi, apa gunanya vonis itu? Itu pertanyaan kita. Jadi kalau kita ibaratkan sebenarnya itu seperti seorang tahanan yang menunggu vonis pengadilan untuk nanti dijebloskan dalam penjara. Jadi selama masih menjadi status tahanan, vonis belum dijatuhkan. Tetapi mereka juga sudah disel. Ya. Sebelum nanti kemudian benar-benar vonis dijatuhkan dan secara formal mereka meringkuk dalam penjara. Kira-kira ya, ini hanya sebuah kira-kira saja untuk membayangkan apa yang sedang kita bicarakan tentang the present hell dan the future hell. Itu tentang Hades dan Gehenna dengan nanti lautan api itu. Jadi pertanyaannya adalah apakah gunanya lagi vonis di saat penghakiman itu? Ya, kalau memang posisinya sebenarnya sudah sama-sama berada di alam maut. Ada dua, saudara-saudara, fungsi dari vonis itu. Satu, untuk menyatakan keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan sebagai final judgment yang ditunggu oleh semua. Selama di dunia ini, manusia punya banyak pertanyaan tentang keadilan. Sejujurnya, banyak ketidakadilan di bumi ini terjadi. Yang menurut manusia adil pun belum tentu adil. Sebab keputusan pengadilan manusia bisa salah. Keputusan pengadilan manusia bisa tidak adil. Bisa ada sogok menyogok, bisa ada suap menyuap, bisa ada kesaksian palsu, bisa ada keputusan-keputusan yang tidak bijaksana, dan seterusnya. Ya, itu dalam dunia formal pengadilan. Belum lagi menyangkut hidup sehari-hari di dunia nyata. Ada begitu banyak ketidakadilan yang kita rasakan. Bahkan ada orang yang kita tahu sampai dia mati pun dia tidak menemukan keadilan itu. Ya. Bahkan ada banyak orang yang berbuat jahat pun tidak tahu bahwa dia berbuat jahat atau tidak merasa dia berbuat jahat. Seperti yang lalu kemarin kita singgung, ada orang-orang dari golongan kaum ateis yang kalau menyiksa orang, dia berkata, tidak ada hereafter, tidak ada afterlife. So do what you wish. Ya, do whatever you wish. Kamu bisa lakukan apa saja, termasuk membunuh orang pun tidak ada pahalanya apa-apa, sebab kita semua kalau mati ya decay, mati, semuanya rusak, hancur, tidak ada afterlife. Jadi kamu bisa lakukan apa saja. Nah, untuk orang-orang seperti itu, kita semua tahu bahwa ada pengadilannya. Meskipun dia nggak mengakui, tetapi tetap keadilan Tuhan itu final akan dinyatakan. Itulah gunanya vonis tadi. Kalau tidak ada final judgment, maka keadilan Tuhan itu tidak pernah terjawab sepenuhnya. Sekalipun misalnya orang yang jahat itu oleh Tuhan dimasukkan ke alam maut, ke Gehenna. Ya. Tetapi kita tidak tahu ya, mengapa dia masuk ke situ. Ya. Orangnya sendiri juga tidak tahu.
Oleh sebab itu ada tujuan yang kedua. Vonis itu tujuannya untuk menyingkapkan kepada si terhukum mengapa ia pantas untuk menerima hukuman itu. Jadi memang soal justice Tuhan itu memang sangat penting di sini. Vonis itu penting, harus ada, penghakiman terakhir itu harus ada untuk menyatakan keadilan Tuhan dan menyingkapkan kepada semua orang, termasuk si terhukum, mengapa dia pantas menerima hukuman itu. Saat itulah secara final keadilan Tuhan dinyatakan. Itulah gunanya final judgment, ya, dan ada vonis di situ. Oke, sekarang kita melanjutkan sejenak pada topik atau tema kita tentang what is it like. Ya, kita sudah membicarakan tentang heaven, what is it like. Sekarang kita juga mempertanyakan tentang hell, what is it like. Tentang neraka ini sebenarnya. Apa yang digambarkan oleh Alkitab tentang neraka ini? Apakah Alkitab juga menggambarkannya dengan menggunakan metafor? Kita sudah tahu dulu bahwa untuk menggambarkan tentang surga, Alkitab itu banyak menggunakan bahasa metaforis. Sebab itu satu-satunya cara untuk menjelaskan yang tidak terjelaskan. Ya, untuk menjelaskan yang undescribable. Oleh sebab itu, kita dibantu. Metafor itu justru membantu kita. Karena metafor bisa memberi kepada kita gambaran kira-kira kayak begini loh. Kita tidak bisa tahu persis karena kenyataan tentang eternity itu beyond our understanding. Tetapi kita bisa ngerti barang sedikit ketika kepada kita disajikan metafornya. Dan ketika kita bicara tentang heaven, ada metafor-metafor yang Alkitab berikan kepada kita. Seperti misalnya dulu kita singgung mengenai taman, mengenai garden, mengenai home, mengenai rumah. Itu semua adalah gambaran metaforis tentang pesta perjamuan. Itu semua gambaran metaforis tentang heaven. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah untuk menggambarkan tentang hell juga dibutuhkan metafor? Lee Strobel, dulu seorang ateis, sekarang dia menjadi seorang pendeta. Dia adalah jurnalis yang ternama. Dia mendapatkan award banyak dalam bidang jurnalisme. Tapi dia dulu seorang ateis, tapi akhirnya kemudian bertobat, mengenal Tuhan Yesus, dan kemudian dia melayani menjadi seorang pendeta dan penulis buku yang terkenal. Dia berkata begini, everything about hell is dreadful. The danger of saying that hell's flames and worms are metaphors is that some people might sigh with relief and conclude it might not be as bad as a place as they had imagined. Jadi Lee Strobel mengatakan bahwa segala sesuatu tentang neraka itu parah, ya, menakutkan sekali. Tetapi juga ada bahaya kalau kita mengatakan bahwa semua tentang api, tentang cacing-cacing di neraka itu semua cuma sebuah metafor. Maka itu bisa membuat orang merasa, oh kalau gitu yang sebenarnya nggak seburuk yang dibayangkan orang, gitu ya. Nah itu paham yang keliru tentang metafor, ya. Karena sebenarnya actually
It is far worse than anyone can envision. That's why Jesus used metaphorical language. No literal description can adequately convey the horrors of hell. Metafor itu justru menolong kita untuk menjelaskan, karena sebenarnya tidak ada penjelasan literal, harafiah yang bisa menjelaskan kengerian dari neraka itu sendiri. Justru metafor dibutuhkan. Ini justru cara pandang yang betul. Jadi jangan melihat metafor sebagai itu cuma metafor, ya. Itu cuma perumpamaan yang sebenarnya nggak seburuk itu. Itu pengertian yang salah. Justru metafor itu menolong untuk menjelaskan kengerian neraka yang tidak bisa dijelaskan dengan bahasa manusia apapun, kecuali dengan metafor. Karena dengan metafor, kita lebih tahu, mendekati, sedikit lebih tahu tentang itu. Karena kenyataan yang sebenarnya itu tidak pernah bisa dibayangkan oleh manusia yang hidup di dunia ini. Jadi, no literal description can adequately convey the horrors of hell. Itu kata Lee Strobel. Nah, sekarang apa metafor yang dipakai di dalam Alkitab untuk menjelaskan tentang hell ini? Saya memilih 3 ini. 1, api. Misalnya Matius 5:25 ayat 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Gambaran Tuhan Yesus tentang tentang neraka, hell, adalah api yang kekal. Itu metafor pertama. Metafor kedua adalah kegelapan. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalalkan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Itu kata Rasul Petrus di dalam surat 2 Petrus 2 ayat yang ke-17. Darkness. Itu metafor yang kedua. Selanjutnya, metafor yang ketiga adalah ratapan dan kertakan gigi. Di situ disebutkan di Lukas 13 ayat 27 sampai 28. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah. Tapi kamu sendiri dicampakkan keluar, di mana di situ terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi di dalam Alkitab ada 3 metafor yang menonjol tentang hell, yaitu api, kegelapan, ratapan, dan kertakan gigi. Apa maksudnya? Ya. Apa artinya ini sebagai sebuah metafor? Ya, penting. Karena kalau kita mengartikan ini sebagai literal begitu saja, kita akan menemui konflik. Ya. Karena kalau dijelaskan satu sisi kegelapan,
tetapi ada api menyala-nyala, bagaimana bisa gelap? Anda mengerti maksud saya? Ya. Kalau dijelaskan di dalam neraka itu kegelapan yang terjadi, tetapi kemudian juga ada api yang menyala-nyala, bagaimana bisa gelap? Ya, karena api itu membawa cahaya. Ya. Jadi itu akan terjadi konflik. Nah, oleh sebab itu kita tidak bisa mengartikan api dan kegelapan itu semata-mata secara harafiah. Ya, pengertiannya melebihi itu. Ya. Jadi jangan dikonflikkan menjadi arti harafiah. Karena pengertiannya pengertian metaforis untuk menjelaskan sesuatu yang lebih dalam tentang apa itu neraka sebenarnya. Paul Copen, PhD, profesor yang saya singgung dalam pertemuan minggu lalu, dia berkata begini, dia seorang profesor Perjanjian Baru. Both images, yang dimaksud dia adalah flame and darkness. Jadi dua-duanya. Both images represent existence away from the Lord's presence. This is the real essence of hell. Being cut off from our source of life and joy and separated from God's blessings forever. Darkness evokes this sense of separation and removal. The reference to flames represents severe, holy judgment. Jadi menurut Paul Copen, baik metafor api maupun metafor kegelapan itu mau menjelaskan mengenai keterpisahan orang-orang yang di dalamnya dari Allah. Orang-orang yang dipisahkan untuk selama-lamanya dari hadirat Tuhan. Being cut off from our source of life and joy and separated from God's blessings forever. Jadi itulah hell. Ketika orang sudah berada di satu kondisi, state, suatu tempat, satu place, suatu quality yang betul-betul buruk, yaitu orang sudah dipisahkan dari hadirat Tuhan untuk selama-lamanya. Kegelapan itu menggambarkan tidak ada kontak sama sekali. Ya. Anda kalau sedang berada tiba-tiba diletakkan dalam sebuah kegelapan yang gelap sama sekali, Anda mau melangkahkan kaki pun takut. Karena Anda tidak melihat apa-apa. Tahu-tahu sepertinya antara kita dengan sekitar kita itu ada sesuatu yang memisahkan. Kadang Anda mau bergerak kiri, kanan, maju, belakang saja, Anda menjadi takut karena kegelapan. Kegelapan itu memisahkan kita dengan sekitar kita dengan cara yang luar biasa. Waktu orang-orang Mesir dihukum dengan tulah-tulah, 10 tulah, itu ada tulah yang berupa apa? Darkness, kegelapan. Ya. Tulah yang ke-9 itu darkness, kegelapan. Dan disebutkan di situ saking gelapnya selama 3 hari orang-orang di Mesir tidak berani beranjak dari ranjangnya. Mereka tidak berani keluar dari ranjang, beranjak dari ranjang saja tidak berani. Karena saking pekat dan gelapnya. Jadi kegelapan itu membuat orang lost contact dengan sekelilingnya. Tetapi yang mau digambarkan di sini dengan hell adalah
kegelapan yang ada di hell itu membuat orang lost contact dengan source of life, dengan Tuhan Allah sendiri, being cut off from God. Darkness itu mengerikan dalam arti yang seperti itu. Sedangkan api itu menggambarkan holy judgment. Dan kalau orang dihakimi dengan api suci dari Tuhan, enggak tahan. Itu siksaan. Ya. Orang yang tidak benar berada di dalam lingkungan orang-orang benar, itu saja sudah enggak kerasan, saudara. Ya. Orang jahat, Anda taruh dalam kumpulan orang-orang baik, dia pasti gelisah, resah. Apalagi ini orang berdosa dilingkari oleh kesucian Allah. Maka yang terjadi adalah orang itu akan tersiksa. Sorry, saya nyalakan baterai. Jadi, baik kegelapan maupun api itu menggambarkan pengalaman ketersiksaan karena orang itu berada dalam penghakiman Allah yang suci dan kemudian dia dilempar jauh dari hadirat Allah. Itulah gambaran tentang hell yang digambarkan oleh metafor flame and darkness. Lee Strobel mengatakan begini, to be away from the presence of the Lord, the great divorce, as C.S. Lewis put it, is the worst loss possible for any human being. Itu sebuah keterhilangan yang sungguh-sungguh terburuk yang dialami oleh manusia, yaitu hilangnya hadirat Tuhan dari dirinya. Dia diceraikan dari hadirat Tuhan forever. That is hell. Itulah yang digambarkan di dalam Alkitab melalui metafornya. Itu sebabnya ketika Yesus di kayu salib, Dia yang suci dan maha suci itu menanggung dosa manusia. Di atas kayu salib itu semua tumpukan dosa seluruh dunia ditimpakan kepadanya. Sehingga pada waktu itu the wrath of God, kemarahan suci dari Tuhan menimpa Yesus. Dan at the same time dia di cut off dari relationnya yang intim dengan Sang Bapa. Sehingga saat itu Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus seumur hidupnya tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Tidak pernah jauh dari hadirat Allah. Tapi ketika dia menanggung dosa kita, Allah memalingkan muka dari dia. Karena kesucian Allah tidak bisa bertemu dengan dosa yang ditanggung Yesus pada dirinya. Saat itulah pengakuan iman rasuli kita mengatakan Yesus itu turun ke dalam kerajaan maut. Dia dibuang dari hadirat Allah untuk sementara dalam kematiannya itu. Karena dia menanggung dosa
kita. Hell dialami oleh Yesus. Tapi juga ada metafor gnashing of teeth, keretakan gigi. Kata ini dipakai dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 dalam kejadian pelemparan batu atas Stefanus. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Artinya mereka marah besar terhadap Stefanus yang berujung dengan Stefanus dirajam mati. Jadi di sini kita mau mengambil pengertian gertakan gigi itu dalam bahasa aslinya itu pengertiannya memang marah terhadap geram kalau bahasa Indonesia. Nah, di sini digambarkan bahwa di dalam hell yang terjadi adalah orang itu mengkertakkan gigi. Kalau mau dibuat guyonan ya, istilahnya lebih disederhanakan dengan bahasa sehari-hari ya, di neraka tidak ada orang tertawa. Yang ada adalah orang menggertakkan gigi. Ya. Gnashing of teeth. Dan itu, this reflects anger at God. Kata seorang ahli perjanjian baru yang namanya Craig Blomberg. Craig Blomberg mengatakan gnashing of teeth reflects anger at God. Jadi di dalam kerajaan maut, di alam maut itu orang-orang mengkertakkan gigi sebagai ungkapan amarah terhadap Tuhan. Against God. Sebab memang orang-orang yang di situ semua adalah orang-orang yang against God. Dan mereka itu mengkertakkan gigi terhadap Allah. Tapi juga digabungkan dengan weeping, ratapan. Weeping, ratapan ini because of torment, siksaan. To be tormented means not being at rest. Wahyu 14 ayat 14 mengatakan begini, maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, tormented, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Jadi tormented itu punya pengertian disiksa, tetapi dalam pengertian forever, selama-lamanya. Dan itu sebabnya orang weeping, ya, meratap karena siksaan yang kekal itu. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa weeping itu digabungkan dengan gnashing of teeth? Mengapa meratap atau ratapan itu digabungkan dengan kertakan gigi? Menangis tetapi dalam kemarahan kepada Allah. Ya. Jadi di dalam gambaran hell itu digambarkan kepada kita orang-orang yang di situ itu menangis tetapi dalam geram kepada Allah. Dan itu berlangsung tidak henti-hentinya. Oleh sebab itu dalam kitab Wahyu bahkan disebut mereka mengutuk, blasphemy, menghujat Tuhan. Jadi isinya kerajaan atau alam maut itu adalah sumpah dan
semua serapah, semua hujatan, semua kutukan against God yang berlangsung forever. Saudara-saudara, kita di dunia ini mendengarkan orang mengutuk, menyumpah, dan marah-marah, dan orang Surabaya bilang meso-meso. Itu Anda mendengarkan itu 5 menit saja kuping Anda sudah panas dan Anda merasa tidak nyaman, bukan? Ya. Apalagi kalau Anda mendengar orang meso-meso 1 jam di dekat Anda. Orang memaki-maki, menghujat-hujat 1 jam. Wow, kita bisa merasa sangat tidak nyaman sekali. Tapi Anda bisa bayangkan, di hell itu orang melakukannya tidak henti-hentinya. Suasananya seperti itu. Jadi, mereka itu menangis karena merasakan siksaan yang tak henti-hentinya. Tetapi mereka menangis bukan karena menyesal. Ini penting. Ya, mereka menangis bukan karena menyesal atau bertobat. Jadi jangan bayangkan di neraka itu orang menangis karena menyesal. Sudah tidak ada penyesalan di sana. Sudah tidak ada pertobatan di sana. Kalau toh orang menangis, itu cuma menangis karena merasakan siksaannya. Tapi sambil menangis, mereka tetap mengumpat, tetap marah, dan tetap dengan geram menghujat Tuhan. Amarah kepada Tuhan itu adalah refleksi dari keputusan mereka di dunia untuk menolak anugerah Tuhan, sehingga akhirnya hidup jauh dari Tuhan, dan itu berlanjut terus sampai di kekekalan, terpisah dari Allah, dan itu bersifat sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, sampai di neraka pun mereka masih membenci Tuhan. Itu yang terjadi. Alkitab menggambarkan weeping and gnashing of teeth. Itu berlangsung. Orang itu menangis akibat siksaannya, tetapi juga dalam geram terus melawan Allah. Dan itu berlangsung forever. Kalau Anda membaca kisah minggu lalu saya khotbah tentang perumpamaan orang kaya dan Lazarus, ya. Memang perumpamaan itu bukan bicara tentang afterlife seperti yang saya katakan, tetapi memang menampilkan adegan afterlife juga. Oleh karena itu, secara tidak langsung kita bisa tahu sedikit tentang gambaran tentang dunia alam maut atau Hades yang disebutkan di Injil Lukas itu. Dan di situ kita melihat orang kaya itu mengalami siksaan dan dia nggak tahan. Tapi apakah dia bertobat? Jawabannya tidak. Tingkahnya tetap sama. Dalam cerita itu digambarkan, dia lihat Lazarus. Kalau dulu di dunia dia nggak pernah notice Lazarus. Tapi sekarang ketika dia di alam maut, dia notice Lazarus. Tapi dia notice bukan karena dia itu merasa baik atau dia merasa bertobat dan menyesal kenapa dulu saya nggak memperhatikan Lazarus. Enggak. Dia notice Lazarus tujuannya apa? Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya supaya aku dapat tetesan air untuk melepaskan dahagaku di dalam api siksaan ini. Jadi dia di dalam neraka pun masih nyuruh-nyuruh orang. Ini orang kaya nggak bertobat sama sekali. Jadi kalau di dalam hidupnya dia cuma bisa perintah orang, di dalam alam maut pun dia tetap lakukan itu. Kalau di dalam dunia hidupnya dia egois,
waktu dia di neraka, dia tetap egois. Itu naturnya hell. Di dalam hell tidak ada orang yang bertobat lagi. Yang ada adalah orang yang geram dengan kondisinya sendiri. Pernah ada sebuah parodi, saudara-saudara, menggambarkan tentang seorang playboy yang semasa hidupnya tentu Anda bisa bayangkan banyak bergaul dengan perempuan, ganti-ganti orang, macam-macam perempuan dipermainkan dia. Suatu saat dia mati. Waktu dia mati, tiba-tiba dia berada dalam suatu state yang kurang lebih mirip seperti waktu dia hidup. Banyak perempuan-perempuan mengelilingi dia. Banyak wanita-wanita cantik mengelilingi dia. Terus dia lama-kelamaan juga bosan. Karena itu terus lama-lama perempuan cantik itu membosankan buat dia. Karena terus begitu terus. Akhirnya dia bilang sama malaikat, "Malaikat, saya pindah ke neraka aja lah. Di sini enggak enak, bosen saya. Saya mau cari yang lain, saya minta pindah ke neraka." Lalu malaikat itu menjawab, "Siapa yang bilang kamu di sorga? Kok kamu bilang kamu minta pindah ke neraka, memangnya kamu ini sekarang di sorga. Siapa yang bilang kamu di sorga? Neraka ya sekarang ini." Dia bilang begitu malaikatnya. Artinya itu mau menggambarkan bahwa di dalam neraka itu orang akan dibuat bosan abadi. Orang akan dibuat mengalami kebosanan, kejenuhan, kesakitan, semua hal yang buruk, tapi nggak bisa pindah. Karena itu berlangsung abadi. Itu sebuah parodi tentang hell yang menurut saya amat berbicara. Jadi itulah gambaran hell di dalam Alkitab yang digambarkan sebagai gnashing of teeth and weeping. Orang cuman menangis karena siksaan yang tidak berhenti. Bentuknya macam-macam. Dan kemudian orang akan terus-menerus fight against God. Tapi dalam kesia-siaan. That is hell. Kalau Anda nonton film The Lord of the Rings, di situ J.R.R. Tolkien menggambarkan ada satu tokoh yang namanya Sméagol, yang kemudian dalam perjalanan waktu bersama dengan kejahatan atau keburukan atau kecurangan-kecurangan yang dia lakukan, lama-lama Sméagol ini bentuknya menjadi makin jelek. Dan dia menjadi yang namanya Gollum. From Sméagol to Gollum. Tolkien menggambarkan tokoh ini untuk menjelaskan orang yang berada di alam maut itu adalah manusia-manusia yang sudah rusak, kemanusiaannya rusak, dan makin lama makin rusak. Orang yang tadinya menentang Allah, lalu menentang Allah abadi. Memusuhi Tuhan abadi. Dan makin dia memusuhi Tuhan abadi, dia makin jauh dari source of life. Dari manusia dia menjadi dehumanized. Dia menjadi mengalami dehumanisasi, menjadi makin tidak manusiawi, dan lama-lama menjadi makin mirip dengan hewan. Itu sebabnya dalam kitab Wahyu digambarkan begitu banyak hewan-hewan mengerikan di dalam gambarannya.
Karena memang kalau manusia itu nanti sudah menjadi jahat dan melawan Allah abadi, dia menjadi beast, binatang buas. Seluruh kemanusiaannya akan terkikis menjadi debu-debu kemanusiaan, yang tersisa cuma makhluk yang mengerikan, Sméagol, Gollum. Tapi kemudian kita melanjutkan dengan pertanyaan lain. Kalau memang semengerikan itu, ada orang yang pertanyakan, why would a good God send people to hell? Bagaimana bisa Allah yang baik tetapi mengirim orang ke tempat seperti itu? Hell. Katanya Tuhan itu baik. Itu yang minggu lalu saya katakan kan. Salah satu penyebab kenapa orang sekarang itu menolak ide tentang neraka, tidak mau lagi percaya tentang hell, justru karena mereka percaya bahwa Tuhan itu is too good to send people to hell. God is too good to send people to hell. Tapi pandangan ini, saudara-saudara, misleading. Pandangan ini menyesatkan. Allah memang baik, tapi jangan dipelintir menjadi dia terlalu baik untuk melempar orang ke neraka, sehingga tidak ada orang yang dilempar ke neraka dan neraka menjadi kosong, seperti pandangan beberapa orang atau beberapa pandangan yang hidup sekarang ini, termasuk di kalangan orang-orang Kristen sendiri. Saya kira kita harus meluruskan pandangan itu. Allah itu memang baik, tapi seperti yang saya katakan tadi, kalau neraka tidak ada, maka keadilan Tuhan tidak akan pernah dituntaskan. Dan itu tidak benar. Ya, sekalipun Allah itu baik, tapi dia juga Allah yang adil. So pertanyaannya, why would a good God send people to hell? Paul Copen punya kalimat yang menarik. Dia berkata begini, each choice we make in this life moves us closer to our ultimate destination, whether toward or away from God. Toward or away from God. Itu final destination kita. And we set our own spiritual and moral compasses. Thus, those who reject the rule of God send themselves to hell. Paul Copen mengatakan, bukan Tuhan yang send people to hell, they send themselves to hell. Humans bring misery upon themselves by separating themselves from God. People consign themselves to hell, and God reluctantly lets them go. Tuhan itu sebenarnya ingin semua orang itu selamat, kata surat 2 Petrus. Itu benar. Tuhan tidak pernah menginginkan orang masuk neraka. Tuhan itu menginginkan orang selamat. Itu sebabnya dia mengirim putra tunggalnya ke dalam dunia ini, menawarkan anugerah keselamatan. Tetapi manusia bebas untuk memilih. Memang manusia harus memilih untuk menolak atau menerima anugerah itu. Dan kalau manusia berkeras hati menolak anugerah itu, dia mengirim dirinya sendiri ke neraka, di mana Tuhan reluctantly lets them go.
As the musician Michael Card says, God simply speak the sentence that they have passed upon themselves. Yang membuat hukuman itu adalah mereka sendiri. Tuhan hanya memberikan keputusan akhir pada pilihan mereka. Pilihan untuk mengirim dirinya sendiri ke neraka. Itu pengertian Alkitab. Yang menurut keyakinan saya, itu yang lebih lurus dan berimbang. Tuhan itu Maha Kasih. Dia ingin manusia diselamatkan. Dan dia membuktikan itu. Tapi tetap yang namanya manusia harus menyambut dengan kebebasannya sendiri untuk memilih final destination-nya. Mau closer to, toward God, atau away from God. Kalau mereka memilih away from God, maka hell is their choice, their own choice. Itulah jawabannya, saudara, tentang pertanyaan tadi. Oke, sementara kita berhenti sampai di sini dulu. Nanti kita masih akan lanjutkan lagi beberapa dimensi tentang hell ini lebih jauh. Dan kita akan membicarakan nanti beberapa topik-topik lain lagi yang bersangkutan dengan eternity ini, termasuk pandangan tentang reinkarnasi. Pada waktunya kita akan singgung juga nanti dalam sesi-sesi selanjutnya. Jadi seri tentang afterlife memang cukup panjang karena saya sengaja ingin membahasnya secara detail, secara menyeluruh topik ini. Baik, saudara, kita akan hentikan untuk sesi malam ini dan masuk dalam kesempatan berdiskusi kalau memang ada di antara kita yang ingin